Mas Yono, Mas Yono, Apa? minta ucapannya dong ulang tahun buat Mas Wahyu. Mas Bayu minta doanya untuk Mas Bayu. Selamat ulang tahun dong. Makasih, Mas. Oke. Halo warga Nobar yang hobi naik gunung tapi di gunung Roblox. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan sebuah film menarik yang akan menceritakan tentang seseorang diremehkan karena pekerjaannya bahkan oleh anaknya sendiri. Tapi yang mereka semua tidak tahu, mereka telah membangunkan macan tidur dalam dirinya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Welcome to Sudden Death. Kisah diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam di sebuah wilayah Timur Tengah yang luluh lantak karena perang. Dan di markas pemberontak, tampak 3 anggota pasukan khusus Amerika tengah ditawan dan disiksa tanpa ampun. Di tengah kekejaman itu, seorang prajurit wanita hampir mengalami nasib tragis. Namun, sang kapten yang bernama Jesse Freeman langsung memasang badan dan menggantikannya. Akan tetapi, saat diinterogasi, Jesse terus-terusan bungkam, membuat pemberontak semakin brutal menuntut jawaban. Cookies. What did he say? Namun, salah satu pemberontak mencegah rekannya menghabisi Jesse sebab mereka masih membutuhkan informasi darinya. Lalu ketika para penculik lengah, Jesse langsung menyerang balik dan pertarungan pun pecah di ruang sempit itu. How'd you get free? Jesse berhasil menyelamatkan 2 rekannya dan menguasai keadaan. Namun ternyata musuh sudah menyalakan bom. Jesse pun mencoba menjinakkannya, tapi sudah tidak ada waktu lagi sehingga mereka harus segera lari dari sana. Mereka kabur tepat saat ledakan terjadi. Namun naas 2 rekan Jesse terluka parah dan hanya Jesse yang berhasil selamat. Setelah peristiwa traumatis itu, Jesse memilih pensiun dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Kini, dia bekerja sebagai satpam stadion, tapi Jesse justru semakin jarang di rumah. Istrinya yang bernama Alicia pun menegurnya karena khawatir anak-anak kehilangan figur seorang ayah. Apalagi putra mereka yang bernama Ryan mulai membenci Jesse, bahkan sering menghina pekerjaannya yang hanya seorang satpam. Oleh karena itu, hari ini Jesse mengajak Ryan dan adiknya, Mara, untuk ikut ke stadion tempatnya bekerja. Let's go. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di stadion dan mendapat sambutan ramah dari teman-temannya Jesse. Lalu Jesse mengajak anak-anaknya berkeliling. Namun Ryan terlihat tak antusias, berbeda dengan Mara yang sangat bersemangat. Jesse juga memperkenalkan anak-anaknya kepada seorang petugas kebersihan bernama Agus dan kepala keamanan yang bernama Devlin Montes. Sementara di sisi lain, Diana sang pemilik stadion telah tiba bersama pacarnya, yaitu seorang penyanyi R&B bernama Millie Hip. Kedatangan mereka pun langsung diserbu oleh wartawan serta fans. Tanpa sepengetahuan mereka, sekelompok orang asing yang menyamar sebagai teknisi Wi-Fi berhasil masuk ke area stadion. We're here to fix the main configuration. Whatever. It's about my pay grade. Siapakah mereka dan apa tujuannya menyusupi stadion? Sabar, nanti kalian akan tahu. Kembali ke Jesse yang kini mengantar kedua anaknya ke tempat duduk di tribun. Tiba-tiba 2 penonton di dekat mereka ribut, membuat Jesse sebagai petugas keamanan harus segera bertindak. Kick rocks, rent a car. Okay, you come with me too. Let's go. Terpaksa Jesse meninggalkan anak-anaknya sebentar untuk mengamankan 2 penonton rusuh itu. Sementara di sisi lain, rombongan tamu kehormatan disambut dengan hangat oleh Gubernur Paul dan Wali Kota Christine. Dan saat semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing, kelompok penyusup pun perlahan mulai bergerak.
Dipimpin oleh seorang pria yang dijuluki Alpha, mereka mempersiapkan senjata rakitan yang bisa langsung mematikan lawan dalam jarak dekat. Selesai bersiap, mereka pun mulai beraksi dengan menyamar menjadi satpam stadion. Oh yeah, have fun. Pertandingan basket berjalan meriah, sementara di balik layar, satu persatu satpam asli disingkirkan. Sementara di ruang VVIP, Diana, Millie, Paul, dan Christine sedang menonton pertandingan basket dengan santuy. Hingga Alpha CS menyusup masuk dan pura-pura menjadi fans beratnya Millie. Situasi berubah mencekam saat tiba-tiba Alpha mengeluarkan senjatanya. Lalu ketika Gubernur Paul mengancam Alpha dengan jabatannya, dia malah dihabisi di depan semua orang. Sedangkan di tribun, Ryan masih fokus pada pertandingan. Namun Mara terlihat gelisah karena ayah mereka tak kunjung kembali. Di sini, Ryan menyepelekan kecemasan adiknya, membuat Mara kesal lalu pergi sendirian mencari toilet. Karena toilet umum penuh, Mara pun diam-diam masuk ke toilet khusus petugas keamanan. Tapi tak disangka-sangka, dia justru melihat adegan brutal yang dilakukan anak buah Alpha, yaitu Sigma dan Omega. Naas, sebelum Mara sempat lari, dia terlanjur tertangkap oleh duo jamet dan akan menyerahkannya kepada sang Alpha. Sementara di ruangan VVIP, Alpha masih memaksa Diana mentransfer $1 miliar ke rekening rahasia miliknya. Lalu untuk melancarkan aksinya itu, salah satu anak buahnya yang kita sebut saja Siti mulai meretas jaringan komunikasi stadion. Di waktu yang bersamaan, Jessie kini panik setelah tahu Mara menghilang. Beruntung tanda pengenal VIP yang dipakai anak-anaknya dilengkapi dengan sistem pelacak. Jessie pun segera memeriksanya, kemudian menyusuri titik lokasinya Mara. Namun, adanya sistem pelacak itu segera diketahui oleh duo jamet anak buah Alpha. Maka kemudian tanda pengenal Mara dimanfaatkan oleh Sigma untuk menjebak Jessie. Dan begitu mereka bertemu di sebuah ruang khusus staf, Sigma sempat meremehkan Jessie, menganggapnya hanya satpam biasa. Dia tidak tahu kalau sekarang dia sedang membangunkan macan tidur. Sesuai harapan kita semua, Jessie pun mampu melumpuhkan Panjul dengan mudah. Tak berselang lama, tiba-tiba Agus muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mengenali wajah-wajah para satpam di hari itu. Namun fokusnya Jessie sekarang adalah mencari keberadaan sang putri tercinta dan menyelamatkannya dari mara bahaya yang mungkin mengancam. Kembali ke ruang VVIP, di mana pertanyaan kita akhirnya terjawab. Di sini, Diana mulai sadar siapa sosok Alpha ini, yaitu Job Dapis, seorang mantan agen CIA yang dipecat setelah membantai satu keluarga Muslim yang dia tuduh teroris. Dan Dianalah sosok yang menuntut keadilan atas tindakan Alpha tersebut. Karena itu, Alpha menganggap Diana telah menghancurkan hidupnya dan hidup semua anggota timnya. Lalu kini Alpha bermaksud balas dendam dengan menguras harta Diana. Kalau Diana tidak memenuhi perintahnya, maka stadion dan nyawa para penonton menjadi taruhannya. Sementara itu, Jessie dan Agus kini tiba di pusat keamanan. Namun sayangnya, mereka sudah terlambat sebab ruangan itu telah dikuasai oleh timnya Alpha. Jessie dan Agus tak punya pilihan selain mundur dan bersembunyi di ruang pribadinya Agus. Di sini, Jessie ngamuk karena di situasi genting sempat-sempatnya Agus masih guyon. Setelah itu, tanpa basa-basi mereka pun kembali mencari keberadaan Mara. Namun, di perjalanan mereka menemukan Gamma, seorang eksekutor wanita paling tangguh dari timnya Alpha, sedang sibuk mengotak-atik sebuah alat. Karena Gamma tidak memakai tanda pengenal, Jessie dan Agus pun curiga wanita itu adalah penyusup. Lalu Agus sok-sokan maju untuk menanganinya sendirian. Tapi tiba-tiba
Setelah Jesse berhasil melumpuhkan Gamma, dia pun menuntut informasi tentang keberadaan putrinya sekaligus bertanya siapa pemimpinnya. Namun, Gamma justru tertawa dan mengatakan bahwa semua orang di stadion ini akan mati setelah pertandingan selesai. Usai mengatakan itu, tak disangka-sangka Gamma lantas melakukan hal ini. When the game is over, you're all dead! Ya, Gamma nekat COD dengan malaikat maut saat itu juga. Tapi meskipun Jesse dan Agus sempat syok berat, waktu tetap terus berjalan. Mereka segera memeriksa alat yang dipasang Gamma tadi yang ternyata adalah bom. Di sini Jesse langsung paham kalau bom itu sengaja dirancang dengan sensor gerak. Jadi ketika penonton berhamburan keluar, bom itu akan meledak. Berbekal pengalamannya sebagai mantan pasukan khusus, Jesse pun segera menjinakkannya. Saat itulah dia sadar kalau lawan mereka merupakan kelompok kriminal kelas kakap. Jesse lalu bertekad menyelamatkan semua orang di gedung itu, terutama anak-anaknya, meski harus menghadapi bahaya seorang diri. Dengan bantuan Agus, Jesse pun mulai merancang siasat. Setelah itu, mereka berdua langsung bergerak mencari bom lainnya yang mungkin sudah tersebar di seluruh gedung. Sementara di ruang VVIP, emosi Alpha semakin tak terkendali setelah Diana sengaja menusuk sisi paling rapuhnya, yaitu membangkitkan trauma masa lalu tentang keluarganya yang hancur setelah dia dipecat padahal sudah bertahun-tahun mengabdi untuk negara. Dengan amarah membara, Alpha memaksa Diana untuk memilih siapa yang akan mati terlebih dahulu, si Millie pacarnya atau wali kota Christine. Is it gonna be the honorable mayor? Who's it gonna be? Namun rencana sadis itu batal karena transfer uang dari Diana akhirnya masuk ke rekeningnya Alpha secara bertahap. Alpha sempat lega sesaat hingga ketika dia menelepon Gamma justru diangkat oleh Jesse. Okay, Alpha. I'll find you. How's that? Sadar akan adanya seseorang yang bisa menggagalkan rencananya, Alpha pun seketika kalut. Dia segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Jesse dan menghabisinya. Akan tetapi ketakutannya sedikit terobati saat Omega masuk membawa Mara, memperlihatkan kartu as yang bisa dipakai untuk melawan Jesse. Tapi di sini Mara justru menunjukkan keberanian luar biasa. Dengan suara tenang, Mara menjawab semua pertanyaan Alpha dan menyatakan keyakinannya bahwa ayahnya akan datang menjemput. Dan keyakinan itu justru membuat sang Alpha semakin geram. Why don't you tell me more about your daddy? Sedangkan di tribun, suasana masih santuy tanpa seorang pun menyadari bahwa bahaya sedang mengintai. Penonton bahkan asik joget-joget kayak wakil rakyat yang merayakan naik gaji, padahal rakyatnya masih banyak yang menderita. You know we do it like that zone. You know we like it like that. Sementara itu, Jesse kembali menemui Ryan untuk memastikan putranya itu aman. Dia juga menegaskan bahwa apapun yang terjadi, Ryan harus tetap di tempat sebelum Jesse datang menjemputnya. Untungnya, sang anak yang biasanya ndablek dan sok keras kini mau menuruti perintahnya. Setelah menyampaikan pesan kepada Ryan, Jesse dan Agus segera melanjutkan misi berbahaya, yaitu menjinakkan bom di seluruh pintu keluar stadion. Usai memastikan semua bom sudah dilumpuhkan, Jesse lantas menuju pusat pengumuman untuk meminta petugas bernama Ben agar menyalakan alarm evakuasi. Namun sebelum hal itu sempat dilakukan, tiba-tiba anak buah Alpha menyerang mereka. Naas Ben tewas dalam penyerangan tersebut. Sementara Jesse berhasil kabur dan tanpa sengaja bertemu Devlin atasannya. Akan tetapi saat dia sedang menjelaskan situasi, tiba-tiba Devlin menodongkan senjata ke arahnya. Dari sini dia akhirnya tahu kalau Devlin adalah satpam korup yang menjadi bagian dari komplotannya Alpha. Mengetahui hal itu, Jesse pun tak punya pilihan selain bertarung. Devlin yang tidak sadar telah merekrut mantan pasukan khusus pun kini habis di tangan Jesse.
Kemudian, Jesse memanfaatkan alat komunikasi Devlin untuk menghubungi Alpha. Dari sini, Jesse mendapat kepastian bahwa Mara berada di tangan sang Alpha bengis. Dengan langkah penuh tekad, Jesse pun bergegas menyelamatkan putrinya. Sementara itu, Siti berhasil mendapatkan detail informasi tentang Jesse. Alpha pun akhirnya tahu bahwa Jesse bukan satpam biasa, melainkan mantan pasukan khusus yang terlatih menjinakkan bahan peledak. Mengetahui lawannya bukan orang sembarangan, Alpha lantas memerintahkan Omega untuk menculik Ryan. Namun anak itu ternyata mewarisi keberanian ayahnya. Meski dibujuk dan diancam, Ryan patuh pada pesan Jesse, yaitu tetap di tribun apapun yang terjadi. Setelah gagal menculik Ryan, Alpha yang telah menemukan keberadaan Jesse pun langsung memerintahkan Omega dan 2 prajurit lainnya untuk memburu pria berbahaya itu. Namun Alpha terlalu meremehkan Jesse. Dengan instingnya yang tajam, Jesse berhasil menjebak Omega dan kawan-kawan, kemudian menghabisi mereka secara brutal. Pertarungan sengit berakhir dengan Jesse yang mampu melumpuhkan anak buah Alpha sendirian. Begitu tinggal Omega, Jesse pun memaksa si botak itu untuk bicara. Saat akhirnya Jesse mendapat informasi tentang keberadaan Mara, tanpa ragu dia langsung mencabut nyawanya Omega. Lalu Jesse menemui Agus untuk mengobati luka-lukanya. Di sini dia juga mendapat saran dari Agus agar menggunakan jalur kejutan menuju ruang VVIP. Sementara di ruang VVIP sendiri, Alpha belum berhasil menguras hartanya Diana, padahal pertandingan sebentar lagi selesai. Oleh karena itu, Alpha pun bersiap menekan tombol remote pengendali bom. Namun belum sempat dia melakukannya, tiba-tiba Jesse masuk mendobrak kaca, membuat semua mata tertuju kepadanya. Sedangkan di sisi lain, Agus menemukan bom yang ternyata masih tersisa 1. Sadar waktu semakin menipis, Agus pun nekat menjauhkan bom itu dari orang-orang. Dan begitu Alpha menekan tombol, maka inilah yang terjadi. Hanya ada 1 bom yang meledak sebab Jesse dan Agus berhasil menonaktifkan bom-bom rakitannya. Mengetahui rencananya gagal, Alpha pun seketika murka dan pertarungan brutal pun pecah. Saat Jesse sibuk melumpuhkan anak buahnya Alpha, sayangnya sang penjahat utama berhasil melarikan diri bersama Mara. Sontak Jesse langsung mengejar Alpha tanpa henti. Dan karena ledakan tersebut, stadion pun berubah jadi lautan kepanikan sebab ribuan orang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara di tempat lain, Alicia, istrinya Jesse yang menonton berita tentang bom di stadion, langsung tancap gas ke TKP. Kembali ke Jesse yang akhirnya kembali berhadapan dengan Alpha. Pertarungan klimaks pun terjadi dengan Jesse dan Alpha by One saling membrutal di langit-langit stadion. Ryan yang masih setia di tribun pun menyaksikan aksi ayahnya itu dari bawah. Lalu saat Jesse jatuh, Mara mencoba melawan dengan menendang Alpha, tetapi dia justru dilempar dari atas. Beruntung Jesse cekatan menangkap putrinya. Namun ketegangan belum selesai sebab bom waktu yang terpasang di tangan Mara terus berdetak. Mengetahui Jesse akan segera meledak bersama anaknya, Alpha pun berniat melarikan diri. Akan tetapi Diana tiba-tiba muncul dan membuatnya terpaksa menghentikan langkah. Momen putrinya nyaris meregang nyawa itu menjadi sebuah cambuk bagi Jesse. Dengan penuh amarah dia bangkit dan semakin membrutal menghajar Alpha.
Di tengah pertarungan sengit itu, ternyata Jesse telah menempelkan bom di tubuh Alpha. Setelah itu, dia pun melakukan hal ini. Setelah sukses menghabisi Alpha beserta antek-anteknya, Jesse dan Mara lantas menemui Ryan. Di sini, Ryan yang sejak awal meremehkan pekerjaan Jesse, akhirnya mengakui kehebatan ayahnya itu. Sekaligus sadar kalau menjadi satpam juga taruhannya nyawa. Lalu begitu Jesse dan anak-anaknya keluar dari stadion, Diana menghampiri mereka untuk menawari Jesse menjadi kepala keamanan stadion. Awalnya Jesse menolak, tapi Mara meyakinkan ayahnya agar mengambil pekerjaan yang gajinya lebih besar dari gaji guru di Konoha itu. Tak lama kemudian Alicia datang dan sangat lega melihat suami serta anak-anaknya keluar dengan selamat. Setelah reuni singkat, mereka sekeluarga pun pulang bersama. Dan film pun tamat. Mas Yono, Apa? kata-katanya dong. Buah jatuh dari pohonnya. Nah, kalau kamu setuju sama Mas Yono, share video ini ke temenmu yang masih jadi beban orang tua kayak saya. Loh, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa? Burung gundul pamit dulu.